Chapter 1471. Kaisar Everviolet pernah melihat Jiang Chen berhadap-hadapan ketika berada di sisi pil zenit. Keduanya dengan jelas ingat pertemuan itu. Tetapi alih-alih berbagi dalam nasib pil zenit setelah kehancuran pil Vire, dia memilih untuk membelot ke Ordo Angin dan Awan. Jiang Chen meliriknya. Orang itu juga mengembangkan seni mata. Pria muda itu tidak keberatan memiliki pertarungan teknik mata. Tapi sekarang jelas bukan saat yang tepat. Tuan muda terkekeh, tatapannya tanpa ekspresi. Tampaknya surga menciptakan manusia, tetapi telah memelihara banyak jenis. Pak, haruskah aku memanggil kamu Kaisar Everviolet, atau Raja Pelindung Angin dan Awan? Petik 2. Kilau dingin bersinar di mata Everviolet. Cemoohan Jiang Chen telah melanda di mana itu paling menyakitkan. Rasa jijik, khususnya, sulit bertahan. Dia mencibir, mendeklamasikan dengan nada mistis, salah satu dari 8 pelindung Raja Angin dan Awan berdiri di depan kamu. Aku dinobatkan sebagai Raja Suci Soklut. Petik 2. Dengan senyum dingin, Jiang Chen melirik sekilas ke arah Kaisar Agung. Yang terakhir mengira diamnya karena terpesona, dan berbicara dengan kebanggaan dan kepuasan yang lebih besar. Tuan muda Jiang Chen, aku datang atas perintah tuanku yang tertinggi untuk menyatakan dekret sucinya. Omong kosong, Coiling Dragon tidak bisa lagi menahan hal-hal. Beraninya kamu begitu lancang di depan tuan muda. Dekret suci. Pah, di Velurium, kata tuan muda adalah satu-satunya dekret suci yang ada. Popikok macam apa orde kamu? Petik 2, itu benar, mereka hanya pemula. Sejarah dikotori dengan sekte serupa yang tak terhitung jumlahnya. Semakin tinggi mereka naik, semakin cepat mereka jatuh. Petik 2, betul, kecintaan mereka pada perang akan membuat mereka orang berdosa yang dicaci maki oleh seluruh umat manusia. Petik 2. Sepertinya reputasi pasti menyesatkan, untuk berpikir bahwa salah satu raksasa pengembara akan membungkuk begitu rendah. Petik 2. Tuan muda, mengapa membuang-buang waktu untuk mereka? Pesanan mereka adalah musuh publik nomor 1. Karena mereka menyerahkan diri mereka di piring perak, kita harus memberi mereka pemukulan yang mereka inginkan. Petik 2. Kanan, karena mereka lebih suka menjadi anjing, mari kita letakkan mereka seperti anjing gila. Petik 2. Di dunia luar, orang-orang ini akan mengguncang sepatu bot mereka saat menyebut-nyebut Ordo. Tapi di sini di Velurium, mereka menemukan sumber-sumber baru dari keberanian meminjam. Teriakan yang tersebar segera berubah menjadi protes kolektif. Dengan senyum tipis, Jiang Chen menatap lurus ke mata Everviolet. Kamu dengar itu, sesama manusia telah menolak kamu untuk tindakan kamu. Petik 2. Everviolet tertawa riuh. Ditolak. Milik pemenang adalah barang rampasan. Mereka yang berseru paling keras hari ini mungkin yang pertama berlutut di kakiku besok. Sanjungan dan kemunafikan, bukankah itu yang paling kamu kuasai? Petik 2. Penolakannya yang tak terkendali membuat marah banyak orang. Seseorang yang berstatus kamu seharusnya malu mengirimkannya ke Ordo. Apa yang memberimu nyali untuk datang ke sini? Tuan muda, mari kita bunuh mereka dulu. Setelah itu, kita akan memusnahkan Orde Angin dan Awan jahat sampai ke akarnya. Petik 2. Benar, katakan saja. Everviolet melirik Jiang Chen dengan malas. Negara-negara yang berperang jangan membunuh utusan mereka. Jiang Chen, kamu sadar akan aturan dasar seperti itu, aku harap. Petik 2. Tuan muda sebenarnya juga terganggu. Tetapi sebagai Tuan Velurium, ia harus tetap tenang. Memberi kata akan mudah, tetapi bagaimana jika dia gagal membunuh mereka? Dia menjadi bahan tertawaan. Tidak peduli seberapa keras, poin Everviolet sulit untuk disangkal. Jiang Chen membenci pria itu, tetapi kesucian seorang utusan adalah etiket paling dasar. Bagaimanapun, tidak akan terlambat untuk membunuhnya di lain hari. Suaranya nyaring dan jelas, dia menyatakan, semua orang, jangan terlalu cemas. Kita akan melihat masing-masing dari mereka mati suatu hari, tetapi akan ada banyak peluang di masa depan. Mari kita dengar apa yang dikatakan orang ini terlebih dahulu. Petik 2. Terlalu kekanak-kanakan dari Everviolet untuk datang hanya untuk menunjukkan kekuatan semata. Dia harus punya tujuan lain. Everviolet tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu tidak mendengarku? Raja ini datang membawa dekret suci Tuhan tertinggi. Jiang Chen, Tuan kami mendengar ketenaran kamu dan menghargai bakat kamu. Dia punya pikiran untuk memberi kamu kesempatan. Menyerah sementara masih ada waktu, dan dia akan membawa kamu sebagai murid pribadinya dan meneruskan seni tanpa tandingannya.
Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Ngomong-ngomong, penguasa tertinggi adalah penguasa Empire yang perkasa dengan penanaman yang tak terukur dalam. Kamu harus merasa diberkati karena telah menarik perhatiannya. Menilai dengan nada riangnya, dia puas dengan peran barunya dan tampaknya tidak menyesal telah mengkhianati umat manusia. Beberapa orang di belakangnya adalah wajah yang dikenal, sementara yang lain orang asing, tetapi masing-masing dari mereka mengenakan ekspresi angkuh dan sombong. Jiang Chen tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Tuan Empirean, aku mengerti sekarang mengapa ordenya naik begitu cepat. Bagi orang-orang dari status kamu untuk menyerahkan dengan sukarela, dia pasti telah membuat kamu banyak janji, benar. Petik 2. Ever Violet menjawab dengan acuh tak acuh, itu bukan urusanmu. Tuan tertinggi sudah menawarkan cabang zaitun. Rai jika kamu tahu apa yang baik untuk kamu. Aku benci melihat bintang muda sepertimu cepat sekali menghilang. Petik 2. Begitukah? Jiang Chen tetap tenang. Ever Violet, kembali dan suruh tuanmu untuk menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan menjadi anak yang baik. Seorang pembudidaya Empirean, aku akan menghancurkannya sama saja. Aku akan membiarkan kamu pergi kali ini, tetapi kamu sebaiknya berbaring rendah mulai sekarang. Kamu mati jika aku melihat kamu lagi. Petik 2. Tidak perlu membuang waktu dengan kesopanan palsu. Tawaran rekrutmen tidak lebih dari sebuah taktik untuk penghinaan publik. Bagaimana sebuah faksi yang bahkan tidak 4 tahun dalam pembuatan berani-berani merekrut Tuan Velurium begitu saja. Itu hanya upaya untuk memukul gengsi Jiang Chen dan membuat Ordo tampak lebih besar dari Velurium. Tetapi sederhana dan kasar seperti skema ini, kadang-kadang bekerja dengan baik. Ever Violet terkekeh ketakutan, tidak terkejut dengan jawabannya. Aku tahu kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Nada bicara Jiang Chen mengeras. Seharusnya aku yang mengatakan ini. Ever Violet, ini adalah kesempatan terakhir kamu untuknya. Kalau tidak, tidak ada yang perlu berpikir untuk pergi. Petik 2. Ini bukan hanya ancaman. Niat pembunuhannya yang samar namun jelas adalah bukti tekadnya. Ever Violet telah membawa banyak ahli dan datang dengan kemeriahan. Tapi dia ada di tanah musuh. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia meremehkan pemuda itu. Dia memerah merah dan putih. Dia menarik napas dalam-dalam setelah jeda yang lama dan meludahkan, api ganas keluar dari matanya. Bagus, bagus. Jiang Chen, ingatlah pilihan bodohmu hari ini. Kamu akan membayar untuk itu, jika kamu tidak mati dulu. Ayo pergi. Meskipun kesombongannya, dia tahu kapan harus mundur. Tinggal lebih jauh akan mendorong tuan muda satu langkah terlalu jauh. Jika Jiang Chen mengabaikan konvensi dan memerintahkan mereka terbunuh karena marah, Kaisar Agung itu tidak yakin dia bisa pergi tanpa cedera, tidak peduli seberapa kuat dan berani dia. Dia melihat pemuda itu menang atas musuh yang lebih kuat terlalu banyak untuk dihitung. Lebih penting lagi, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya hadir. Dia tidak punya keinginan untuk terjebak di tempat seperti itu. Dengan lambaian tangan, dia dan anak buahnya pergi secepat mereka datang. Jiang Chen tidak mengejar, dia hanya memperhatikan sosok mereka yang pergi dengan senyum dingin dan sunyi. Tuan muda, sayang sekali membiarkan mereka pergi begitu mudah. Kepala Sekte Skysword Han Qianzan berseru. Kilau di matanya mengkhianati hasratnya yang sudah lama tertekan untuk berkelahi. Mereka pasti sudah siap, kami pasti akan menderita korban jika kami menyerang mereka tanpa rencana. Tidak perlu mengorbankan nyawa saat ini. Kemarahan Jiang Chen belum mengaburkan penilaiannya. Dia melirik ke sekelilingnya. Tuan-tuan, aku percaya kamu merasakan kesombongan Ordo. Penaklukan mereka telah menyapu setiap rintangan di jalan mereka. Tidak ada dari kalian yang aman dari mereka. Petik 2. Kerumunan itu mengangguk, wajah mereka suram. Semua faksi yang hadir bisa merasakan bahaya menghirup leher mereka. Perintah itu bukan satu-satunya ancaman kita. Banyak bahaya tersembunyi ada di depan kita. Sebagian besar dari kamu pasti mengira Ordo adalah tumor lokal. Tetapi apakah penguasa tertinggi mereka yang misterius benar-benar manusia? Sudahkah kamu memikirkan hal itu? Petik 2. Kemungkinan tiba-tiba mengguncang kerumunan seperti Grendel dari biru. Bukan manusia. Semua orang tersentak memikirkan hal itu. Itu tidak mungkin, bukan? Terlalu menakutkan untuk dibayangkan. Petik 2. Tuan muda, jika bukan manusia, dari mana lagi dia berasal? Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, aku belum melihatnya berhadapan muka dan tidak bisa mengatakan dengan pasti juga. Tapi manusia atau tidak,
ambisinya telah mendorong umat manusia ke jurang keputusasaan. Situasinya terlihat damai di permukaan, tetapi itu hanyalah ketenangan sebelum badai, iblis-iblis sudah mulai bergerak. Boundary Steles mungkin pecah kapan saja. Besok, kita mungkin bangun ke muslihat iblis atau invasi dari ras asing. Bahkan ketika kita berbicara, Northwestern Stele berada di ambang kehancuran. Apakah ada di antara kamu yang tahu suku mana yang hidup di luar gurun barat laut? Petik 2. Menatap, Su Huanzhen dari pengadilan Cicada Celestial berteriak tanpa sadar, suku Savage yang pahit. Para pembudidaya biasa tidak tahu banyak tentang Savage, tetapi sebagian besar pakar puncak yang bersentuhan dengan rahasia atau catatan kuno tahu apa nama itu. Bagi umat manusia, lomba ini adalah mimpi buruk. Chapter 1472. Beberapa orang yang tahu tentang suku Savage pahit diwarnai ketika mereka mendengar kata-kata itu. Boundary prasasti dari limbah barat laut berada di ambang kehancuran. Orang-orang barbar ada di gerbang. Berita itu sangat mengejutkan. Jika orang-orang biadab itu diizinkan untuk menyerang tanah manusia, bencana yang terjadi tidak akan kekurangan genosida. Ini tidak berlebihan, suku Savage yang pahit adalah ras yang ganas, menghancurkan kemanapun mereka pergi seperti wabah belalang. Biasanya, tidak ada yang tersisa setelah kehancuran, flora dan fauna mereka. Ada juga beberapa keresahan di antara perusahaan saat ini. Beberapa pembudidaya yang belum pernah mendengar tentang perlombaan sebelumnya meminta rekan-rekan mereka dengan suara pelan. Yang lain menjelaskan dengan ekspresi muram. Jiang Chen membiarkan bisikan itu berlangsung sebentar sampai pembicaraan sebagian besar selesai. Ketika semua orang tahu apa yang dimaksud dengan suku buas pahit, dia melanjutkan. Pemutusan tiba-tiba prasasti batas lembah Agarwalk dan bahaya yang ada di limbah barat laut, mungkin kalian semua berpikir ini adalah kebetulan. Aku harus mengakui bahwa stabilitas prasasti kuno tidak cukup seperti dulu, tetapi siapa yang bisa mengatakan bahwa tidak ada niat jahat dalam semua ini? Sebelum Orde Angin dan Awan, aku selalu berpikir bahwa prasasti Agarwalk telah melemah sebagian dengan sendirinya. Tampaknya agak tidak masuk akal akhir-akhir ini. Petik 2. Su Huanzhen mengerutkan alis rampingnya sedikit. Tuan Muda Jiang Chen, apakah kamu berpikir bahwa Orde Angin dan Awan di balik ini? Jiang Chen tidak mengkonfirmasi atau menyangkal. Teman-teman, apakah kamu ingat serangan Aliansi Utara terhadap Felurium Capital beberapa tahun yang lalu? Sudah sekitar 4 tahun sejak itu. Banyak sekte di sini telah berpartisipasi dalam serangan itu dan karenanya cukup akrab dengannya. Kaisar Pilzenit telah mengarang fitnah grosir tentang dugaanku penghancuran Boundary Stele. Aku tidak terlalu peduli dengan tuduhan konyolnya saat itu, tapi aku akan jelaskan hari ini. Penghancuran prasasti itu adalah hasil karya 3 ahli Empyrean dari suku Celestial Selatan, bukan milikku. Namun, aku melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya setelah mereka pergi. Jelas, pekerjaan aku tidak dapat dibandingkan dengan zaman dahulu, dan aku juga tidak dapat menjamin bahwa para ahli dari suku Celestial Selatan tidak akan mencoba lagi. Penguasa iblis Celestial adalah kandidat lain yang mungkin juga, setelah dia pulih ke kekuatan puncak. Petik 2. Jiang Chen berbicara dengan jujur dan jelas, matanya mencerminkan fakta itu. Ada hal lain mengenai Aliansi Utara, para penipu itu berpura-pura sebagai Kaisar Cloud Below dan yang lainnya. Dari mana mereka berasal? Apakah kamu punya jawaban dalam pikiran sekarang? Petik 2. Semua ahli terlihat bijaksana. Jadi, kenaikan Orde Angin dan Cloud sudah direncanakan sebelumnya. Su Huanzhen merenung. Tindakan mereka hanya terlihat baru-baru ini di permukaan, dan Ordo memiliki tangan rahasia dalam semua masalah lain ini juga. Sungguh, ada kebingungan massal tentang asal-usul para penipu itu. Tapi sekarang, Orde Angin dan Awan jelas tampaknya menjadi biang keladinya. Han Tianzan setuju. Aku harus mengakui bahwa aku telah meremehkan mereka. Kembali di Gaharu, aku pikir tidak ada orang lain selain kita sebagai pembudidaya manusia yang masuk. Sekarang, tampaknya Ordo memiliki pegangan atas berbagai peristiwa selama ini. Itulah sebabnya mereka dapat membuat penipu di tempat pertama dan menggunakan detail Gaharu untuk keuntungan mereka. Itu adalah provokasi yang cerdik terhadap hubungan antara Felurium dan faksi-faksi lainnya. Pertanyaan-pertanyaan yang telah lama membingungkan Jiang Chen akhirnya dijawab. Dia yakin bahwa Order of Wind and Cloud berada di balik semua peristiwa terbaru. Orang-orang yang telah ditempatkan di pintu masuk Gaharu tidak diragukan lagi masih dalam penahanan Ordo. Su Huanzhen serius.
Orde Angin dan Awan tidak pilih-pilih tentang metodenya, tampaknya. Keberadaan faksi itu adalah sesuatu yang sangat buruk bagi umat manusia pada umumnya. Petik 2. Iya nih, siapa yang tahu masalah apa yang akan mereka bawa pada kita? Petik 2. Bajingan ini, bukankah mereka juga pembudidaya manusia? Apa gunanya mematahkan boundary Steles ini? Tidak akan invasi alien mengganggu mereka juga. Petik 2. Para pembudidaya yang hadir marah. Ada ketidaksenangan luar biasa pada tindakan Order of Wind dan Cloud. Ini adalah masalah besar benar dan salah, yang menyangkut kelangsungan hidup umat manusia. Tuan Muda Jiang Chen, kita tidak bisa membiarkan Order of Wind dan Cloud melakukan seperti yang mereka inginkan lagi. Mereka benar-benar kejam. Petik 2. Itu benar, kita harus bersatu. Felurium Capital adalah pemimpin umat manusia. Kami semua bersedia bertarung sampai mati di bawah komando kamu. Petik 2. Persis. Jika bukan karena kita, maka untuk keturunan kita, Orde Angin dan Awan akan bertentangan dengan tatanan alam. Domain manusia akan diseret ke jurang cepat atau lambat. Petik 2. Tolong beri kami perintah, Tuan Muda Jiang Chen. Semua sekte dan faksi menyatakan kesediaan mereka untuk patuh setelah mendengar penjelasan Jiang Chen. Tuan Muda Jiang Chen, Han Tianzan menyatakan, hanya Felurium Capital memiliki hak untuk mengenakan mantel kepemimpinan untuk seluruh domain manusia. Tolong, jangan terlalu rendah hati. Petik 2. Su Huanzhen mengangguk juga. Jika Kaisar Pivot ada di sini, dia akan memikul tanggung jawab berat ini sebagai miliknya. Orang-orang mengharapkan kepemimpinan kamu, Tuan Muda Jiang Chen, Sangguan Yanxing, Sekte Ninesuns Sky-Sek. Ninesuns adalah atas perintah kamu. Sekte Dewa Bulan bersedia mendengarkan perintah Tuan Muda. Meskipun sekte hanya mengirim perwakilan di sini hari ini, sikapnya tetap disampaikan dengan tegas. Kepala kuil Chord Sublime dan Istana Sungai Empyrean saling memandang. Mereka berkonflik secara internal, tetapi keadaan saat ini jelas. Entah mereka mendengarkan Felurium Capital dan menerima Jiang Chen sebagai pemimpin aliansi manusia, atau mereka bergabung dengan Orde Angin dan Awan sebagai anjingnya. Setelah menimbang keduanya, mereka lebih menyukai yang pertama. Ordo Angin dan Awan memiliki angin di layarnya, tapi itu terlalu brutal dan tidak berperasaan untuk selera mereka. Jika mereka bergabung dengan Ordo, mereka akan mendapatkan reputasi buruk sebagai bawahan yang tidak tetap tanpa diberi banyak nilai oleh pemimpin baru mereka. Mereka bahkan tidak dapat menjaga warisan sekte mereka sendiri, konsolidasi ke dalam Ordo yang lebih besar sangat mungkin. Setidaknya sekte dalam aliansi Jiang Chen diberi kebebasan yang cukup. Itu hanya koalisi yang longgar. Setelah beberapa pertimbangan, kepala sekte untuk kuil dan istana membuat sikap mereka juga jelas. Kami menyambut Tuan Muda Jiang Chen sebagai pemimpin aliansi di front persatuan melawan Orde Angin dan Awan. Semoga persekutuan kita disegel dengan sumpah darah, bertahan sampai mati. Kedua sekte ini menyarankan sumpah darah untuk membuktikan tekad mereka. Sumpah seperti itu bukanlah lelucon. Ketika rusak, mereka biasanya menghasilkan konsekuensi yang agak berdarah. Sekte peringkat pertama telah membuat posisi mereka diketahui. Sekte peringkat kedua dan ketiga tidak memiliki masalah mengikuti. Mereka hanya bisa bertahan dalam masa-masa sulit ini dengan bergantung pada rekan-rekan mereka yang lebih kuat. Sulit untuk berhasil dalam upaya mempertahankan diri dalam adegan saat ini. Ada persetujuan massa atas saran tersebut. Felurium Capital terpilih sebagai faksi utama aliansi dan Jiang Chen sebagai pemimpinnya. Pria muda itu tidak melihat alasan untuk menolak. Dia mengerti betul bahwa tidak ada orang lain yang cocok jika dia tidak melangkah. Posisinya membutuhkan lebih dari sekadar tingkat kultivasi. Itu membutuhkan reputasi dan dukungan besar dari faksi seseorang. Dia memenuhi kedua persyaratan. Sebagai penulis dan penggerak utama banyak peristiwa yang menghancurkan bumi selama beberapa tahun terakhir, ia tidak pernah kekurangan prestise. Setiap perbuatan individu akan membuatnya memenuhi syarat dalam hal ini. Adapun kekuatan fraksinya, Felurium secara alami adalah yang terkuat di negeri-negeri setelah kejatuhan Pilvire. Bahkan jika Kaisar Pivot akan kembali hari ini, dia tidak akan serta-merta didukung seperti Jiang Chen saat ini. Kepala Aliansi Jiang Chen, Kepala Aliansi Jiang Chen. Silakan berpidato, Kepala Aliansi Jiang Chen. Ya, ucapkan beberapa patah kata pada saat penting ini. Kegembiraan kerumunan itu nyata. Ada banyak kegembiraan di prospek membentuk aliansi. Keberadaan aliansi berarti bahwa setiap faksi individu sekarang memiliki banyak sekutu untuk diandalkan,
dan tidak ada serangan terhadap satu anggota pun yang harus dilewati sendirian. Sekte Ninesun Sky adalah yang paling bahagia dari semuanya. Itu adalah sekte yang paling terancam oleh Order of Wind and Cloud sekarang. Jiang Chen tidak mengabaikan tanggung jawabnya. Baiklah, kalau begitu, dia mengangguk, aku akan menambahkan beberapa kata. Aliansi hari ini bukan lelucon. Aku tidak terlalu peduli tentang status aku sebagai pemimpin aliansi. Satu-satunya hal yang akan aku tekankan adalah bahwa setiap orang harus mencari tahu sendiri mengapa kami membentuk aliansi ini sejak awal. Aliansi ini tidak dibentuk hanya untuk mengambil Ordo Angin dan Awan. Kita juga harus menanggung segala bahaya di masa depan bagi domain manusia secara langsung. Sekarang kita bergabung bersama dalam aliansi, kita harus mempertimbangkan apakah kita benar-benar dapat bertindak untuk kebaikan publik. Itu wajar bagi manusia untuk menjadi egois, tetapi aliansi dapat memaksa kita untuk melakukan pengorbanan menyakitkan atas nama kita sendiri dan sekte kita. Bisakah semua orang mengelola sifat tidak mementingkan diri seperti itu? Petik 2. Ini adalah kunci keberhasilan aliansi. Jika aliansi itu semua bentuk dan tidak ada substansi, tidak ada gunanya memilikinya. Itu tidak menuntut pemberian tanpa syarat, tetapi juga tidak bisa mentolerir perilaku mencekik. Aliansi ini dilembagakan demi kemanusiaan, dan pengorbanan terkadang harus dilakukan untuk kebaikan yang lebih besar. Ketidakmampuan anggota aliansi untuk melakukan pengorbanan itu adalah perhatian utama Jiang Chen. Han Tianzan adalah yang pertama berbicara. Sekte Skysword tidak akan membanggakan terlalu banyak, tetapi kami akan mengirimkan uang dan tenaga sebanyak mungkin. Kapanpun dan dimanapun itu mungkin dibutuhkan. Kami tidak akan menahan siapapun. Petik 2. The Great Yu Skysword Sekte tampak lebih dan lebih seperti puncak dari sekte peringkat pertama dari hari ke hari. Sekte Naga Langit telah menyerah dan Sekte Langit Ninesun berada dalam bahaya besar. Karena Skysword Sekte memiliki hubungan terbaik dengan Velurium di antara tiga sekte peringkat pertama terkuat, ia juga menerima banyak manfaat. Pengembangan sekte dalam beberapa tahun terakhir telah berjalan tercepat, memberikan keunggulan dalam kekuatan dan status. Chapter 1473. Proklamasi The Skysword Sekte sangat meyakinkan. Su Huanzhen setuju dengan sungguh-sungguh. Meskipun pengadilan Cicada Surgawi memiliki banyak wanita, tidak ada alasan kita harus melakukan yang lebih buruk daripada sesama anggota aliansi laki-laki kita. Kami tahu dan juga siapapun bahwa ketika suatu negeri menderita, demikian pula semua rakyatnya. Ini semua tugas kita untuk membela umat manusia. Petik 2. Kata-katanya memindahkan semua sekte lainnya. Ketika sebuah negeri menderita, begitu pula orang-orangnya. Kata-kata ini menghantam semua orang. Jika tanah itu menderita, bagaimana mungkin penduduk tunggal benar-benar tetap terpisah? Itu adalah prinsip sederhana di belakang. Orde Angin dan Awan jelas ingin menaklukkan semua domain manusia. Setiap sekte dan faksi ada di bawah spanduknya, atau tidak sama sekali. Selain itu, ambisinya tidak terbatas pada domain manusia. Tangannya dalam penghancuran Boundary Steles adalah tanda terang-terangan dari niat sebenarnya. Disinilah kecurigaan tentang ras penguasa tertinggi berasal. Pendapat umum bahwa sesuatu seperti itu tampaknya tidak mungkin dilakukan oleh manusia normal. Tidak peduli seberapa ambisius seorang pria, dia tidak akan pernah mempermainkan keselamatan rasnya sendiri seperti itu. Membuka alam Boundary Stele menawarkan kemuliaan tertinggi atau kehancuran mutlak. Jika kepala Ordo mampu berpikir rasional, tidak mungkin dia tidak akan memikirkan itu. Tetap saja, dia telah melawan semua oposisi. Ini membuat identitas dan rasnya benar-benar diragukan. Ini adalah alasan utama mengapa Jiang Chen menganggap itu tidak mungkin bagi raja tertinggi untuk tidak menjadi pertapa manusia. Seorang pertapa manusia tidak akan mengabaikan kekayaan umat manusia dengan berani. Nah, ada beberapa yang mencapai titik tertentu di mana orang yang mereka cintai meninggal karena berlalunya waktu. Karena itu, mereka cenderung menjadi sangat dingin dan tenang. Tindakan mereka juga menjadi tidak berperasaan dan tidak terkekang. Namun, sebagian besar tidak pernah mencapai nihilisme absolut. Semua sekte peringkat pertama menyatakan kesediaan mereka untuk mengejar altruisme demi kebaikan yang lebih besar. Jiang Chen tidak menemukan masalah dengan mereka dalam hal sikap. Tuan Muda, sekarang aliansi kita telah terbentuk, apakah sudah waktunya untuk meningkatkan pasukan dan menyerang Ordo Angin dan Awan? Benar, Ordo terlalu sombong baru-baru ini. Itu membutuhkan pelajaran yang keras. Petik 2. Jika mereka dibiarkan seperti ini,
seluruh domain manusia akan diaduk. Baru-baru ini, Orde Angin dan Awan memang terlalu tirani. Itu membuat siap untuk menyerang Sekte Ninesun Langit sambil juga mengirimkan surat ke hampir setiap sekte menuntut penyerahan diri mereka. Semua orang waspada terhadap Orde Angin dan Awan. Satu atau dua sekte tidak dapat menerimanya secara individual, tetapi sekarang semua orang bersekutu, bukankah ini waktu terbaik untuk melakukannya? Semua mata yang menunggu dilatih pada Jiang Chen, menunggunya untuk berbicara. Dia merenung sejenak sebelum menjawab. Orde Angin dan Awan harus dihukum karena kesalahannya. Sayangnya, ini terlalu misterius sekarang. Kami hampir tidak memiliki pemahaman tentang metode dan kemampuannya. Jika kita menyerang sekarang, kita mungkin akan masuk perangkap. Petik 2. Dia tidak takut dengan Ordo. Tidak ada faksi di wilayah manusia yang bisa mengganggunya. Namun, ia juga sudah lama melewati usia untuk menjadi berdarah panas. Mengapa Orde Angin dan Awan begitu sombong dan sombong? Tidakkah mereka tahu bahwa sikap seperti itu akan memancing kemarahan publik? Tapi itu bertindak dengan ceroboh mengabaikan masalah itu, tidak pernah membuat upaya untuk menyembunyikan penghinaannya. Tampaknya Orde Angin dan Awan tidak takut akan konsekuensi dari faksi lain. Itu berarti ia harus memiliki semacam dukungan. Itu berpotensi taktik mereka sendiri, dilakukan untuk memprovokasi faksi lain. Karena Jiang Chen telah dipilih sebagai pemimpin aliansi, dia tidak bisa berpikir sesederhana yang lainnya. Dia harus stabil untuk saat ini. Setiap keputusan terburu-buru yang ia buat akan memengaruhi wilayah dan ras manusia secara keseluruhan, dan berpotensi untuk kekayaan seluruh umat manusia. Semua orang, bersabarlah, seru Su Huanzhen. Aku pikir Tuan Muda Jiang Chen ada benarnya. Kemenangan hanya bisa datang setelah mengetahui musuh seseorang. Seberapa banyak yang kita ketahui tentang Orde Angin dan Awan? Jika bukan karena kebanggaan Kaisar Ever Violet, kita bahkan tidak akan tahu bahwa penguasa tertinggi mereka adalah seorang ahli Empyrean. Petik 2. Itu benar. Kenaikan Order of Wind dan Cloud telah menjadi meteor dan pengetahuan umum tentang itu jarang. Tuan Muda Jiang Chen, kita semua memiliki telinga. Seluruh sekte kami akan dimobilisasi melawan Orde Angin dan Awan kapanpun kamu memberi kata. Petik 2. Ya, kami akan menghormati kamu dalam segala hal. Ada terlalu banyak di sini, Jiang Chen tersenyum, jadi kita tidak bisa membuat rencana pertempuran segera. Kalau tidak, kata mungkin segera sampai ke Ordo. Bahkan jika kita akan menyerang segera, sekte yang lebih besar perlu mendiskusikan masalah ini terlebih dahulu untuk mengetahui inti dari strategi kami. Petik 2. Dalam dunia bela diri Dao, sangat jarang untuk memobilisasi gerombolan pasukan seperti yang mungkin terjadi dalam perang antara kerajaan biasa. Mari kita tunggu dan lihat sebelum strategi disusun. Kaisar Ever Violet pergi secepat dia datang. Setelah dia meninggalkan wilayah Velurium, dia mengambil pesan mesin terbang dari udara. Dia menyeringai aneh ketika melihat isinya. Aliansi, konyol, ada nada menghina dalam nada bicaranya. Tetap saja, aku terkejut bahwa Jiang Chen bisa tetap tenang meskipun masih muda. Dia tidak langsung memerintahkan serangan pada kami. Meskipun kami memberikan banyak tekanan padanya, dia tidak menggunakan formasi aliansi sebagai dorongan, seorang pemimpin yang cerdik, tampaknya. Petik 2. Rombongan Kaisar Ever Violet kembali dengan sangat cepat ke markas Ordo di wilayah Mid tanpa batas. Ya Tuhan, bocah Jiang Chen itu tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia secara terbuka menolak undangan kamu, dan menghina kami beberapa kali di samping. Kaisar Ever Violet tidak pernah menganggap Jiang Chen sangat dihormati. Dia menambahkan bahan bakar sebanyak mungkin ke api. Tetapi penolakan Jiang Chen tidak menentang harapan penguasa tertinggi. Setelah mendengar Ever Violet menceritakan, dia mengangguk sedikit sebagai balasan. Pelindung King Soklut, kamu mewakili Order of Wind dan Cloud dengan baik di perjalananmu. Kerja bagus. Pelindung Raja Soklut adalah gelar Kaisar Ever Violet. Dia sedikit terkejut bahwa penguasa tertinggi tidak memiliki peringatan. Alih-alih, sepertinya dia sudah mengharapkan semua ini. Ya Tuhan, bukankah seharusnya kita memberi anak itu pelajaran atas kekasarannya? Ever Violet adalah orang yang menyimpan dendam. Dia merasa sangat terluka oleh rasa tidak hormat Jiang Chen. Kami punya banyak waktu untuk memberinya pelajaran di masa depan. Emosi hanya akan membuat seluruh rencana menjadi serba salah. Tuan tertinggi berbicara dengan makna dan mendalam. Senyum aneh bermain di sudut mulutnya, dia berbalik ke yang lain. Pelindung King Stormwind, bagaimana hal-hal di limbah barat laut terjadi?
Stormwind adalah pria besar dengan tudung menutupi wajahnya. Yang mulia, dia melangkah maju dengan hormat. Fondasi Boundary Steles di barat laut telah diguncang. Jika suku Savage yang pahit merasakan kegoncangan, dan jika mereka masih haus darah seperti dulu, maka mereka harus mencium bau darah di dalam air. Petik 2. Pemimpin tertinggi tersenyum senang ketika dia mendengar ini. Bagus, sangat bagus. Dia bertepuk tangan. Jangan khawatir tentang indera suku Mbah yang bercahaya. Mereka hiu dan serigala. Mereka secara alami bernafsu untuk darah, dan naluri mereka untuk pertumpahan darah hampir bersifat supranatural. Petik 2. Kamu sangat bijak, Tuhan Yang Maha Kuasa, membungkuk Stormwind. Namun, aku masih agak khawatir. Sudah terlalu bertahun-tahun sejak zaman kuno. Dapatkah ras seperti suku Savage yang dipalsukan benar-benar bertahan sampai sekarang, mengingat betapa kelaparan mereka untuk sumber daya? Bahkan jika mereka masih ada, bisakah mereka bertarung sekuat nenek moyang mereka? Petik 2. Kesan pertama kebanyakan orang tentang Embedded Savage Tribe adalah kemiskinan dan kelaparan mereka. Bagaimana mungkin sebuah ras bisa bertahan dalam situasi yang sangat buruk untuk waktu yang lama? Jangan khawatir, kamu tidak tahu sifat dari suku Savage yang dipendam. Mungkin kehidupan yang nyaman akan menghilangkan semangat juang mereka dan menumpulkan indera mereka. Milik mereka hanya diasah di bawah pisau kesengsaraan. Mereka seperti itu sampai ke tulang mereka. Oleh karena itu, aku hampir yakin bahwa suku Savage yang dipalsukan adalah rakus untuk pertempuran. Petik 2. Pemimpin tertinggi memiliki karisma alami yang menginspirasi kepercayaan dari orang lain. Sulit bagi siapapun untuk mempertanyakan otoritasnya. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya, Yang Mulia? Semua orang siap untuk menyerang Sekte Langit Ninesuns, Tuhan Yang Maha Esa. Pemimpin tertinggi tersenyum sekali lagi, ekspresinya penuh kebijaksanaan. Kami akan melakukan penipuan dalam kampanye ini. Tahan serangan pada Ninesuns untuk saat ini. Kata-kata penguasa tertinggi sangat mengejutkan semua orang. 72 tetua dalam cadangan bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan hari ini. Itu adalah urusan yang sangat tinggi. Bahwa penguasa tertinggi akan mengatakan sesuatu yang begitu mengejutkan membuat semua orang terpesona. Bukankah mereka menghabiskan seluruh waktu ini hanya mempersiapkan untuk menjatuhkan Ninesuns Skysect? Sehingga mereka akan memiliki dua sekte peringkat pertama di bawah tumit mereka. Inilah yang dipikirkan oleh penguasa tertinggi. Maka pengumuman untuk menahan diri dari menyerang Ninesun cukup tak terduga. Tuhan, apakah kita menyerang sekte lain? The Moon God Sect sebagai gantinya, mungkin. Petik 2. Sekte Dewa Bulan terletak di barat laut. Jika mereka melewati bekas wilayah naga langit, itu tidak akan lama di sana. Barat dan barat laut tidak terlalu jauh. Pergi dari Sekte Naga Surgawi ke Dewa Bulan Sekte secara drastis berbeda dari memulai dari Felurium. Yang pertama lebih menguntungkan dalam beberapa hal. Pemimpin tertinggi tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bukan Sekte Dewa Bulan, itu pasti Istana Sungai Empyrean atau kuil Sublime Court. Aku pikir istana agak jauh. Petik 2. Tebakanmu terlalu jauh. Mungkin penguasa tertinggi ingin pergi ke ibu kota Felurium secara langsung. Seseorang memberanikan diri sesuatu yang lebih berani. Chapter 1474. Aura yang mengilhami memancarkan dari setiap kata penguasa tertinggi misterius, memberikan satu perasaan memandang ke atas gunung yang menjulang. Bahkan tokoh-tokoh hebat seperti Everviolet tidak dapat memahami maknanya. Alih-alih menjelaskan dirinya sendiri, penguasa tertinggi memerintahkan, hadiri aku, Ardenwine, Genlewin. Atas perintahmu, bawa 4 Celestial Stars, 8 Earth Iblis, dan sekelompok murid yang terampil ke Court Cicada Celestial. Berpura-puralah kamu melakukannya secara diam-diam, tetapi pastikan kamu ditemukan. Buat mereka berpikir kamu akan menyerang. Petik 2. Tapi haruskah kita benar-benar menyerang atau tidak? Ardenwine membutuhkan klarifikasi yang tepat. Jangan, cukup mengelilinginya dan membuat panik. Petik 2. Soklut, Holklut, hadir. Perintah penguasa tertinggi sekali lagi. Ambil 8 bintang surgawi, 16 iblis bumi, dan 2 kali lebih banyak murid. Tujuan kamu adalah Sekte Ninesuns Sky. Juga melingkari mereka tetapi jangan menyerang. Petik 2. Melingkari tetapi jangan menyerang. Everviolet yang tidak puas memprotes, ya Tuhan, aku jamin aku bisa mengalahkan Sekte Ninesun Langit dengan begitu banyak pria. 2 raja, 8 bintang langit, dan 16 bumi iblis memang merupakan kekuatan yang luar biasa.
Wajah penguasa tertinggi menjadi gelap. Skorklut, apakah kamu menanyaiku? Everviolet menggigil kedinginan dengan nada sang penguasa tertinggi. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia baru saja kembali dari Velurium dan belum ditegur meski gagal merekrut Jiang Chen. Kelegaan membuatnya melupakan dirinya sendiri. Peringatan itu membuatnya menyadari betapa terburu-buru dia mempertanyakan perintah penguasa tertinggi. Bukankah itu bunuh diri? Aku tidak berani. Bawahan kamu akan mematuhi dekret suci kamu. Everviolet jelas sangat menderita di tangan penguasa tertinggi, atau dia tidak akan tetap patuh menurut hukum setelah teguran itu. Pelindung King Stormwind dan Galewin terus mengamati Sekte Dewa Bulan. Mencoba menahan bencana yang akan datang dan memperbaiki prasasti. Sekte sepele itu benar-benar tidak tahu tempatnya. Petik 2. Cemoohan dalam suaranya memperjelas betapa sedikitnya dia memikirkan Sekte Dewa Bulan yang mencoba menggigit lebih banyak daripada yang bisa mereka kunyah. Jiang Chen adalah satu-satunya yang ia takuti. Tidak ada orang lain yang layak diperhatikan di seluruh wilayah manusia. Sekte Dewa Bulan, Sekte Skysword, tidak ada sekte peringkat pertama ini yang menjadi ancaman. Saat ini, semua rencananya diarahkan pada Velurium dan tuan mudanya. Yang lain harus tinggal di markas dan tetap tersedia untuk misi di masa depan. Pemimpin tertinggi menolak pertemuan setelah perintah terakhir ini. Mereka yang ditugaskan tugas kembali untuk bersiap sebelum berangkat. Yang lain tetap berada dalam sekte. Tidak ada yang berani pergi tanpa izin. Orde Angin dan Awan adalah faksi muda, tetapi disiplinnya sangat ketat. Terlepas dari status mereka, bahkan raja-raja pelindung tidak berani melanggar aturan. Di dalam istana tertentu, seorang penggarap duduk, beberapa waktu yang lalu dari pertemuan. Dia tidak termasuk di antara mereka yang diusir dalam misi. Pakaiannya mengesankan menandai dia sebagai salah satu dari 8 raja, berjudul pelindung Raja Skorklut. Asal-usulnya misterius. Beberapa mengatakan dia pernah menjadi seorang kultivator pengembara, tetapi bahkan titan pengembara seperti Everviolet tidak pernah mendengar tentang dia. Sebagai sesama pelindung raja, Everviolet sebelumnya berusaha untuk mengikat yang lain ke sisinya. Tidak ada peringkat yang jelas di antara 8 raja. Tetapi di dalam Ordo, itu adalah pengetahuan umum bahwa ke-8 raja itu dibagi menjadi 2 kubu, Angin dan Awan, yang keduanya memiliki pemimpinnya sendiri. Ardenwine memimpin Kam Angin, sedangkan pemimpin Kam Cloud tidak lain adalah Skorklut, juga dikenal sebagai Everviolet. Untuk alasan itu, yang terakhir secara alami ingin agar keempat Raja Cloud disatukan. Tapi Skorklut terus-menerus menutup mata terhadap petunjuknya. Seperti seorang wanita yang dicemooh, tidak ada amarah seperti cemoohan Everviolet. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya karena isyarat niat baiknya ditolak. Jadi dia terpaksa menggunakan taktik dan taktik curang. Tetapi di sepanjang itu semua, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mendapatkan alasan apapun. Lawannya cocok dengannya bergerak untuk bergerak. Dia bahkan merasa agak tidak berdaya. Nalurinya memberitahunya bahwa, dalam pertarungan habis-habisan, hidupnya akan berisiko. Pengalaman ini telah mengajarnya untuk menjaga jarak dengan rasa hormat. Dia menjadi sadar untuk tetap ramah dan tidak menyinggung sesama pelindung raja jika memungkinkan. Seiring berjalannya waktu, kebanyakan orang juga menyadari bahwa Skorklut yang pendiam adalah karakter yang tidak boleh dianggap enteng, meski selalu tidak menonjolkan diri. Sebagai orang yang Ardenwine dan Skorklut tidak bisa memesan, Skorklut adalah entitas independen untuk dirinya sendiri. Dia hanya menaati penguasa tertinggi, dan tidak ada orang lain yang berani memprovokasi dia. Sang penguasa tertinggi juga tampaknya sangat mengaguminya dan bahkan tidak mengganggunya untuk tugas-tugas kecil. Saat Skorklut duduk di sana, kilatan yang mendalam muncul di kedalaman matanya. Tuan tertinggi adalah sebagai misterius seperti biasa. Apa tujuannya saat ini? Pengalihan, untuk membingungkan musuh, atau apakah dia punya agenda lain? Petik 2. Banyak pertanyaan berputar di benaknya. Dia menarik semua perhentian sebelum mencapai tujuannya. Dia bahkan tidak berpikir 2 kali untuk merusak Boundary Steles. Bagaimana dia bisa menjadi tuan Empyrean manusia yang terpencil? Dia bertali di Raja Pelindung dengan kemungkinan menerobos ke kerajaan Empyrean. Tetapi bahkan sekarang, tidak mungkin untuk melihat apakah itu benar atau tidak. Petik 2. Skorklut adalah salah satu yang pertama bergabung dengan pesanan. Dia dengan dingin mengamati segala sesuatu dari sela-sela. Tetapi yang mengejutkan, dia masih tidak bisa mengungkap inti Ordo setelah bertahun-tahun. Ordo telah tumbuh tahun demi tahun,
berkembang dengan kecepatan yang menantang imajinasi. Semakin banyak ahli telah membengkak jajarannya, terutama para pembudidaya berkeliaran. Banyak dari yang terakhir ini diberikan kepada kepatuhan buta. Mereka tertarik oleh aura ordo atau datang untuk membenci kehidupan berkeliaran mereka. Ambisi sekte dan momentum yang tak terhentikan selaras dengan mereka. Mereka merasa bahwa mereka akhirnya menemukan rumah mereka yang sah. Dengan demikian, pembudidaya pengembara telah menjadi dasar ekspansi ordo. Faktanya, pengembara merupakan bagian terbesar dari dunia kultivasi. Sekte kuat, tetapi jumlahnya terbatas. Selain itu, beberapa anggota sekte besar akan memilih untuk membelot, kecuali ordo menghancurkan bekas sekte mereka. Berkat pertumbuhan yang hampir biadab ini, kekuatan ordo telah meningkat pesat. Hanyut dalam pikiran, Skorklut tiba-tiba menerima pemberitahuan tentang seseorang yang menelepon. Kamu lagi. Yang mengejutkan, yang dia lihat di luar begitu dia mengangkat batasan tempat tinggalnya adalah Everviolet. Yang terakhir tersenyum tidak tulus. Daos Skorklut, aku iri dengan hidupmu yang baik tetapi juga bersimpati padamu. Pemimpin tertinggi sangat menyukaimu sehingga dia enggan mengirimmu pergi misi, baik besar atau kecil. Bagi aku sendiri, aku sedih ditakdirkan untuk menjadi binatang buas beban. Aku baru saja kembali dari Velurium sebelum aku harus pergi lagi untuk Ninesun Skysec. Petik 2. Skorklut berkata dengan acuh tak acuh, jadi mengapa kamu di sini mengoceh bukannya mengikuti keputusan suci penguasa tertinggi? Everviolet meregangkan malas, senyum nakal di bibirnya. Aku tentu saja akan menjalankan misiku tanpa gagal. Tetapi mengapa aku harus khawatir? Aku bahkan tidak perlu bertarung, aku hanya perlu menakuti mereka. Petik 2. Apakah kamu memberitahuku semua ini supaya aku bisa mengulanginya kepada penguasa tertinggi? Skorklut menjadi sangat beku. Haha, beri aku kredit. Aku tahu kamu bukan tipe pria seperti itu. Everviolet tertawa seolah itu lelucon. Skorklut mengernyitkan wajahnya tanpa terlihat ke arah pengunjungnya yang terkutuk. Dia tidak ditipu sama sekali. Akankah seseorang yang pernah menempati peringkat di antara 3 titans pengembara terkuat di sekitar? Tentu saja tidak. Gangguan sekali lagi menggenang di Everviolet. Untungnya, dia sudah terbiasa dengan karakter angkuh Skorklut. Dia terkekeh. Hehe, sesama penganut Taoisme, biarkan aku jujur. Aku benar-benar ingin tahu apakah kamu seorang kultivator pengembara seperti yang kamu katakan. Aku dulu adalah seseorang di dunia pengembaraan dan mengenal semua orang, terutama para elit, tetapi aku belum pernah mendengar seseorang seperti kamu. Petik 2. Begitu, ada banyak hal yang belum pernah kamu dengar. Apakah kamu akan menyelidiki semuanya satu persatu? Skorklut tidak akan memilikinya. Kenapa kamu menolakku? Aku benar-benar ingin menjadi temanmu. Sulit untuk dekat dengan kamu ketika kamu begitu menyendiri. Petik 2. Skorklut tersenyum dingin. Kami memiliki sedikit kesamaan. Tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi dekat. Petik 2. Sedikit kesamaan. Bukankah kita berdua melayani penguasa tertinggi? Everviolet mengambil perkecualian pada kata-katanya. Skorklut tetap diam, menolak menjelaskan. Seperti seekor anjing yang mencoba menggigit landak, Everviolet bahkan tidak tahu harus mulai dari mana dengan lelaki itu. Rekan-rekan Taois, apakah kamu mungkin tidak menyetujui tindakan penguasa tertinggi? Ini adalah kata-kata pengkhianatan. Skorklut tetap acuh tak acuh terhadap Everviolet yang menyeramkan. Kamu sepertinya menyukai suaramu sendiri, jadi berbicaralah pada dirimu sendiri. Aku tidak akan membuang waktu dengan kamu lebih jauh. Petik 2. Everviolet marah karena marah. Dia datang untuk mengikat pria itu sekali lagi. Tetapi seperti biasa, dia sepertinya berbicara ke dinding bata. Chapter 1475. Everviolet akan kehilangan emosinya pada sikap Skorklut dan meledak dalam pertarungan bernada jika mereka saat ini tidak berada di dalam markas. Tapi sayangnya, mereka, jadi dia mengekang amarahnya dan tidak meledakkannya. Bagaimanapun, dia mungkin sekali lagi keluar dari yang terburuk untuk dipakai dalam pertempuran. Bukan karena pertempuran, tetapi karena dia tidak punya pembenaran untuk mengambil tindakan. Order melarang pertempuran internal dan dia berada di kediaman Skorklut. Melewati rumah orang lain, kesalahan akan sepenuhnya menjadi miliknya jika perselisihan meletus. Everviolet terus memegang teguh amarahnya dan pergi dengan gusar. Skorklut memperhatikan sosok yang pergi, sedingin dulu ke suasana hati Everviolet. Everviolet adalah pemimpin para pembudidaya berkeliaran,
namun dia begitu tak tergoyahkan dalam kepatuhannya kepada penguasa tertinggi. Apakah kekayaan manusia benar-benar jatuh begitu rendah? Raja pelindung misterius ini memiliki intinya sendiri. Tidak seperti rekannya, dia tidak hanyut dengan ombak, mengikuti perintah secara membabi buta dan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan. Dia bahkan bertanya-tanya apakah penguasa tertinggi mewaspadai dia, atau benar-benar menghargai dia terlalu banyak untuk mengirimnya dalam tugas-tugas kecil. Pengepungan palsu di Ninesun Skysec di satu sisi, pengepungan palsu lain di pengadilan surgawi surga di sisi lain. Apa yang bisa dia lakukan? Mungkin dia mendapat kabar dari majelis bahwa aliansi besar ditujukan padanya. Mungkin dia tahu Ninesun Skysec akan menjadi tulang yang sulit untuk dipilih dengan dukungan Feluriam. Apakah itu sebabnya dia merevisi rencananya? Atau apakah dia memikirkan hal lain? Apakah serangan pura-pura pengalihan sederhana? Petik 2. Ketika sampai pada penguasa tertinggi, tebakan berani Skorklut sama bagusnya dengan yang lain. Akal sehat tidak berlaku untuk pria itu. Pasti ada skema gila di balik tindakan ini. Dia masih belum sepenuhnya mempercayai raja-raja pelindungnya, bahkan jika mereka semua telah mengambil pil keberanian angin dan ketertiban. Pil itu adalah salah satu cara penguasa tertinggi mengendalikan raja-raja pelindungnya. Ini meningkatkan budidaya mereka, tetapi juga mengandung racun unik yang akan mematikan tanpa dosis obat penawar rutin. Itu adalah langkah yang sangat kejam, bahkan berbahaya. Tetapi itu adalah praktik umum bagi penguasa tertinggi. Terus terang, seseorang harus mengikuti aturannya jika ingin menikmati manfaat yang diberikannya. Kalau tidak, seseorang bahkan tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan fraksinya. Bahkan, perilaku seperti itu dapat dipahami dari seorang pria dalam posisinya. Penguasa apa yang tidak menginginkan subjek yang taat dan tidak mengganggu? Belum lagi bahwa ini adalah bawahan yang dia bawa. Secara alami ada perbedaan yang jelas dalam kesetiaan dibandingkan dengan ikatan perusahaan antara rekan sekte asli. Jadi dia memang membutuhkan pil pengangkatan. Skorklut merasa gelisah. Meskipun anggota Ordo, dia tidak menyetujui tindakannya. Menghancurkan boundaries Teles khususnya, bertentangan dengan kepercayaannya. Dia telah menyuarakan tentangannya berkali-kali. Sayangnya, penguasa tertinggi telah bertekad untuk melaluinya, tetap kebal terhadap desakan Raja Pelindung. Selain itu, dia adalah satu-satunya di antara kedelapan raja yang berdiri teguh dalam penentangannya. Sepasang lainnya ragu-ragu, tetapi mereka dengan cepat menyerah pada keputusan penguasa tertinggi dan sebagai gantinya mendukung keputusan tersebut. Mungkin disinilah letak alasan mengapa penguasa tertinggi tidak pernah mengirimnya ke misi. Jika bukan karena kultivasinya yang luar biasa, ia mungkin sudah kehilangan gelar Raja Pelindungnya. Aku ingin tahu apakah Feluriam Capital sudah tahu tentang Barat Laut. Tuan muda faksi Jiang Chen sekarang adalah satu-satunya yang bisa membalikkan situasi. Bagaimana aku bisa mengiriminya kata perkembangan ini? Skorklut menjadi terkaget-kaget dengan rencana tuan tertinggi yang tak bisa dipahami. Kekhawatiran dan kebingungan tumbuh di dalam hatinya. Pil peninggalan akan menyala cepat atau lambat jika aku pergi. Aku tidak keberatan mati, tetapi kematian aku setidaknya harus bermakna. Aku sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun, tetapi aku belum menemukan rahasia apapun. Sia-sia menghabiskan 4 tahun dalam isolasi yang menyakitkan. Petik 2. Dia dengan lembut membelai wajahnya yang menyamar, perlahan-lahan melepas topengnya. Di dalam cermin, wajah mengerikan kembali menatapnya. Senyum dingin dan tegas muncul di bibirnya. Aku bahkan mengubah jalur bela diri dan membuat cacat diriku sendiri. Bukankah itu menggelikan jika aku tidak menunjukkan apa-apa untuk itu? Petik 2. Ternyata, hati Raja Pelindung itu bukan milik Ordo. Setiap orang harus menggunakan kedok mereka yang sebenarnya untuk mendapatkan status sebagai Raja Pelindung. Tekad dan keberaniannya yang tak tergoyahkan untuk menyembunyikan miliknya dan resor untuk melukai diri sendiri adalah sesuatu yang tidak semua orang bisa lakukan. Sang penguasa tertinggi tidak memberlakukan persyaratan yang keras pada bintang-bintang surgawi dan Earthly Iblis berperingkat rendah. Tapi pengawasan yang lebih ketat hanyalah akal sehat belaka. Bagaimanapun, Raja-Raja Pelindung terlibat dengan tingkat pengambilan keputusan tertinggi. Feluriam Capital, Tuan Muda, kami telah menemukan sekelompok pria yang menyelinap menuju pengadilan Cicada Surgawi. Mereka mengincar bagian belakang sekte. Petik 2. Tuan Muda, pengikut Ordo berkumpul di dalam perbatasan Ninesun Skysec seolah-olah bersiap untuk pengepungan. Mereka diperintahkan oleh Kaisar Everviolet. Petik 2. Tuan Muda,
Sekte Dewa Bulan memiliki bukti bahwa Ordo berada di belakang masalah Barat Laut. Mereka menunggu keputusan kamu. Petik 2. Bits intelijen disaring ke Jiang Chen satu demi satu. Dia telah melakukan levelnya sebaik mungkin untuk menyaring informasi palsu selama beberapa hari terakhir. Namun, banyak kejadian masih mencapai telinganya, masing-masing lebih mendesak daripada yang terakhir. Mengelilingi belakang pengadilan surgawi surga, Jiang Chen mengerutkan kening. Pengadilan adalah sekte Su Huanzhen, teman dekat Velurium dan sekutunya yang paling setia. Dengan kekuatan utama pengadilan masih di Velurium, serangan mendadak mungkin mengejak kerusakan yang tak terhitung, merusak semua kekayaan sekte tersebut. Apa Ordo sampai sekarang? Dia bingung. Kedengarannya timur untuk menyerang barat saja. Tapi di mana timur dan di mana barat? Siapa tujuan sebenarnya dari Order? Mustahil untuk mengatakan dengan informasi yang dimilikinya. Pengadilan surgawi surga tampaknya merupakan target yang paling tidak mungkin. Namun dalam perang, tidak ada yang bisa dikesampingkan. Mungkin target yang paling kecil kemungkinannya adalah tujuan Order berikutnya. Tuan tertinggi ini adalah ahli taktik utama. Kami seperti boneka menari di telapak tangannya. Petik 2. Jiang Chen agak kesal. Selama bertahun-tahun di wilayah manusia, bahkan lawannya yang paling menakutkan, Pilzenit, tidak pernah mendukungnya dengan begitu ketat. Dengan sekutu yang begitu banyak, serangan langsung terhadap Ordo tampaknya merupakan pilihan terbaik. Namun, di kedalaman pikirannya, ada suara yang mengatakan kepadanya bahwa ini bukan pilihan yang bijak. Pada saat pasukannya mencapai targetnya, Ordo mungkin sudah meninggalkan tempat, berbalik untuk menyerang Velurium atau sekte peringkat pertama. Aliansi itu mungkin menemukan rumah leluhurnya dikepung. Segalanya mungkin. Sementara itu, Ordo jelas memiliki sedikit keterikatan pada wilayah tidak terbatas. Itu hanya batu loncatan sementara bagi mereka. Jika mereka benar-benar dapat menyerang Velurium atau sekte peringkat pertama, apakah mereka akan dirugikan untuk diduduki oleh negeri lain? Bahkan domain Heavenly Dragon Sekte jauh lebih unggul dari lokasi mereka saat ini. Ini adalah masalah paling menyedihkan bagi Jiang Chen. Orde masih muda dan tidak tertimbang oleh bagasi, memberikan mereka fleksibilitas yang lebih besar. Mereka bisa meninggalkan rentang tanpa batas hanya dengan topi. Namun, bahkan sekte peringkat ketiga terendah dalam aliansi tidak dapat meninggalkan rumahnya. Jauh dari akar mereka akan layu dan mati. Tuan muda, Tuan tertinggi ini tampaknya membaca tindakan kita seperti buku terbuka. Kaisar Wellspring menyuarakan keraguannya. Jiang Chen berkedip. Maksud kamu apa? Mereka tampaknya sadar bahwa kita telah memutuskan untuk menunggu waktu kita sekarang. Itulah sebabnya mereka mengirim pasukan mereka kemana-mana dan menekan kami. Pasti ada tikus tanah di dalam aliansi kita. Petik 2. Jiang Chen juga sampai pada kesimpulan ini. Mustahil mencegah mata-mata dalam pertemuan sebesar itu. Banyak pembangkit tenaga listrik yang berkeliaran telah menghadiri majelis agung. Selain itu, tidak ada yang bisa menjamin Order tidak menyusup ke satu sekte. Kakak Hui, Ordo itu licik dan licik. Semua pergerakan pasukan mereka adalah umpan. Mereka pasti memaksa kita untuk menipiskan diri kita sehingga mereka bisa menjatuhkan kita dari semua sisi. Petik 2. Jiang Chen memiliki tebakannya sendiri mengenai rencana Tuan tertinggi. Kaisar Wellspring bergumam, itu kemungkinan nyata. Atau mungkin mereka memiliki target utama dalam pikiran, sedangkan yang lainnya hanyalah tabir asap. Petik 2. Target utama. Itu adalah bagian yang paling menyusahkan. Yang mana target utamanya? Tidak peduli sekte mana itu, jika mereka tidak bisa bereaksi dalam waktu, itu akan selalu melemahkan aliansi yang baru saja lahir.